Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Amin ya rabbal wabarakatuh. alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini kita senantiasa diberi kesehatan dan juga hidayah oleh Allah. Amin. Amin. Tema kita sangat bagus sekali, tapi kadang-kadang kita lupa. Kuatkan iman, Allah akan menjagamu. Iya. Ini kalimat ini insya Allah benar, ya. Iman kepada Allah Ta'ala itu biasanya bagi kita-kita yang muslim ini kendor. Kendornya itu terus-menerus. Kita hanya sholat, di titik sholat itu iman kita bagus. Nanti kita itu sering berjamaah di masjid, jamaahnya bagus. Nanti kalau ada orang yang jarang berjamaah atau nggak berjamaah, diece, diejek. Nah itu kendor lagi itu gimana? Itu begitu ya, harus pahami ya. Iman kepada Allah Ta'ala itu harus kuat. Coba kita sering melafazkan La ilaha illallah. Ya, tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, tahu nggak sih maksudnya tidak ada Tuhan selain Allah itu tahu nggak sih? Ya, tidak ada Tuhan selain Allah itu, ya tidak ada yang bisa mengalahkan Allah. Baik kebesarannya, baik kemurahan rezekinya, baik tentang kehidupannya, baik kita diberi kesehatan, baik kita diberi macam-macam itu Allah itu yang memberi. Tapi kadang-kadang kita itu lupa, kita itu tidak menuhankan Allah. Kadang, nih, yang mana nih? Kadang-kadang kita begini nih, kalau ada suatu pekerjaan, kemudian kita berikhtiar, ya, kita sudah sholat, kita sudah puasa, merasa untuk mendapatkan pekerjaan, kemudian pekerjaan itu sekali gagal, menggerutu. Diusahakan lagi 2 kali gagal, menggerutu. Itu berarti menuhankan pekerjaan. Menuhankan pekerjaan yang implisitnya adalah menuhankan harta. Karena apa? Karena Allah yang memang betul-betul belum memberikan pekerjaan itu sampai pada kita. Nah, itu harus paham. Kemudian apa lagi? Banyak hal. Umpamanya kita itu lagi penting, kita mau pinjam uang, kemudian orang yang mau kita pinjemin sebenarnya kita sudah yakin dia akan meminjami kita, nggak taunya orang itu bilang, saya lagi nggak ada pegangan uang. Jengkel dia. Nah, pada waktu jengkel ini lupa. Nah, orang yang dipinjemin ini dianggap Tuhan aja. Kenapa? Itu yang menolong dia awalnya. Nah, itu tidak boleh juga. Hal-hal ini yang harus kita perhatikan. Kita boleh sebenarnya meminta bantuan. Saya bilang meminta bantuan kepada seseorang boleh. Tetapi nanti Allah yang akan mengabulkan. Bantuan kita itu dikabulkan dengan orang tersebut atau enggak. Siapapun. Termasuk dia pekerja. Termasuk kalau mamanya dia ngelembur, dia melakukan pekerjaan, nggak bisa, gagal, kemudian dia itu putus asa. Sama, dia pemimpin perusahaan, kemudian dia ada putus asa. Caranya dia tidak putus asa, dia menekan ke bawah, sehingga dia merasa tidak rugi dan sebagainya, sehingga yang rugi di bagian bawah. Banyak seperti itu. Orang-orang yang menuhankan harta itu tidak sadar bahwa apa yang dia manajemen kalau hebat itu dia untung terus begini. Nah itu menuhankan pola pikir. Boleh nggak itu Ustaz? Boleh, tetapi ingat kalau itu nggak berhasil jangan mengeluh. Nah itu kuncinya. Kalau mengeluh berarti menuhankan. Makanya kalau kita sering mendengar Atiullaha wa Rasul, taatlah kepada Allah dan Rasul. Taat pada Allah berarti mengerjakan isi Quran. Taat pada Rasul menjalankan sunnah. Walaupun sulit mengerjakan isi Quran. Ya, isi Quran 1 ayat aja kita ceritakan bahwa kalau kita merasa benar daripada apa yang dikerjakan orang lain, itu udah dianggap sesat sama Allah Ta'ala. Paham? Udah dianggap sesat. Nah, kita itu sering nggak begitu? Sangat sering sekali. Sudah sesat belum? Tanya sama Allah, baca Quran lagi. Tidak boleh kita seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran siapakah diri kita, iman kepada Allah atau enggak. Atau belum. Atau sedikit-sedikit iman. Ayo kita belajar agar kita tidak menyesal nanti di akhirat. Amin, insya Allah. Insya Allah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Barakallahu.